kemenangan bagi orang beriman itu ada waktunya. Ketika hari ini atau sejarah mencatat satu waktu orang beriman itu kalah, pada suatu masa itu akan menang. Karena sebagaimana manusia memiliki ajalnya masing-masing, sudah ada waktunya yang tepat yang Allah mengetahui. Tidak akan mendahului takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu kita merasa pesimis terhadap masa depan atau juga terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Quran di mana saja berada, bila sebelumnya pada segmen sebelumnya sampaikan tentang bagaimana banyak rintangannya orang yang beriman kepada Allah, termasuk para rasul pada waktu itu, para petugas Allah yang menyampaikan risalah. Dan di bagian ini juga menyampaikan bagaimana tantangan itu terus berlanjut, tetapi yang namanya keimanan itu akan terus mengalami gilang gemilang, atau dia akan terus mengalami yang namanya kemenangan sesuai dengan masanya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Setiap umat ada masanya, setiap masa ada umatnya. Kalau hari ini ada bangsa yang kuat, yang begitu sombongnya, tidak ada yang terkalahkan, maka sejarah akan mencatat itu akan hancur pada waktunya, akan tenggelam pada masanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ansa'na min ba'dihim qurunan akharin. Kemudian kami jadikan setelah mereka itu umat-umat yang lain, bahwa setelah kaum Ad muncul kaum Samud, dan seterusnya dari generasi ke generasi, dari abad ke abad, itu muncul bangsa-bangsa atau generasi-generasi atau umat-umat. Ma tasbiqu min ummatin azalaha wa ma yastakhirun. Tidak akan mendahului dari sebuah umat azalnya, masanya. Juga tidak akan ditangguhkan. Artinya, kemenangan bagi orang beriman itu ada waktunya. Ketika hari ini atau sejarah mencatat satu waktu orang beriman itu kalah, pada suatu masa itu akan menang. Karena sebagaimana manusia memiliki ajalnya masing-masing, sudah ada waktunya yang tepat yang Allah mengetahui. Tidak akan mendahului takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu kita merasa pesimis terhadap masa depan atau juga terlalu optimis. Serahkan saja kepada Allah. Tawakal kepada Allah ketika seseorang itu sedang memperjuangkan sesuatu yang ia perjuang. Summa rasalna rusulana tatro. Kemudian kami mengutus para utusan kami secara berturut-turut. Jadi dari Nabi Nuh ke kaum Ad, kaum Samud, ke kaum Nabi Syuaib, dan seterusnya. Allah mengutus itu setiap generasi, setiap kurun itu petugasnya, para petugasnya yang menyampaikan risalah Allah. Kullama ja'umatar rasuluha kaddabuhu. Dan setiap didatangkan kepada umat itu utusannya, mereka mendustakan. Jadi jangan aneh kalau misalnya ketika menyampaikan kebenaran itu banyak orang yang menolak, yang mendustakan. Karena seperti itulah juga pada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Fatba'na ba'duhum ba'du wa ja'alnahum ahadisa. Maka kami ikuti satu sama lain itu, dan kemudian kami jadikan mereka sebagai sejarah, cerita sejarah yang tertulis, yang dibicarakan orang-orang tentang mereka itu dari generasi ke generasi. Fabu'dali qaumil la yu'min. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman. Ini intinya, bahwa kemenangan adalah bagi orang yang beriman, dan kebinasaan itu, kekalahan itu adalah bagi orang yang tidak beriman. Itu yang dicatat sejarah dari generasi ke generasi. Meskipun caranya mungkin berbeda-beda. Bagaimana kemenangan Musa dan Harun misalnya. Summa arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanim mubin. Kemudian kami mengutus Nabi Musa dan saudaranya Harun dengan membawa bukti-bukti, tanda-tanda yang nyata, mukjizat-mukjizat. Berbagai mukjizat ditunjukkan. Misalnya tangan yang bisa mengeluarkan cahaya, atau tongkat yang bisa menjadi ular, dan lain sebagainya. Banyak mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi? Nabi Musa diutus kepada Fir'aun. Ila Fir'auna wa mala'i astakbaru wa kanu qauman ali. Kepada Fir'aun dan para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya, dan mereka merasa besar, sombong, dan merasa lebih tinggi. Jadi Nabi Musa diturunkan, masanya itu adalah masa Fir'aun. Dan Fir'aun menolak dakwah Nabi Musa. Wa qalu anu'minu li basyaraini mislina wa qaumuhuma lana abidun. Kata mereka, bagaimana kita bisa beriman kepada manusia yang biasa seperti
kita-kita ini. Sedangkan kaumnya, bangsanya itu adalah menjadi budak-budak kami. Bangsa Israel pada waktu itu dijajah oleh Fir'aun dan bangsanya, bangsa Fir'aun. Dan mereka menganggap bahwa kemuliaan atau kedudukan kebaikan itu ada dalam kekayaan dan jabatan. Ketika melihat Nabi Musa sebagai orang biasa, mereka merendahkan. Dan mereka tidak mau kebenaran itu ketika datang dari orang-orang yang mereka anggap rendah. Fakadabuhuma fakanu minal muhlakin. Maka mereka mendustakan Musa dan Harun, dan mereka termasuk orang-orang yang dihancurkan, yang dikalahkan, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kuatnya Firaun? Bagaimana jayanya Firaun? Kekayaannya, kekuasaannya, tapi ternyata mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah menghancurkan? Sangat mudah bagi Allah ketika Allah berkehendak. Nabi Fir'aun ditenggelamkan di tengah lautan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara Allah memenangkan orang-orang yang beriman pada zaman Nabi Musa. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan kami telah mengutus Nabi Musa dengan membawa kitab supaya mereka mendapat petunjuk. Jadi Nabi Musa datang membawa kitab Taurat, sehingga kitab itu kemudian menjadi aturan, menjadi pedoman di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Waja'alna ibna Maryam wa ummahu ayatan. Dan kami menjadikan putra Maryam dan ibunya, Nabi Isa dan ibunya, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana Allah menciptakan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Jadi inilah, jadi ada masa Nabi Musa, ada masa Nabi Isa. Allah menjadikan Nabi Isa sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa awainahuma ila rabbatin dati qarari wa ma'i. Dan kami melindungi mereka berdua ke sebuah dataran yang tinggi, yang merupakan tempat tinggal yang nyaman, juga ada sumber mata air. Mereka tinggal di Palestina dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka dikejar-kejar oleh Bani Israel pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka termasuk orang yang membawa risalah Allah, membawa ajakan untuk melakukan kebenaran, ajakan untuk beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi mereka menolak, mereka memusuhi orang-orang yang baik. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Hei para rasul, para petugas Allah, makanlah dari makanan yang baik dan beramal yang soleh. Rasulullah pernah bersabda, innallaha thayyibun yuhibbut thayyibat. Allah itu baik dan Allah menyukai yang baik, yang thayyib. Kata ulama, thayyib itu apa? Halal. Thayyib itu baik. Rasulullah juga pernah berkata, ada orang yang dia mengembara dari satu tempat lain, kemudian badannya kotor, dan makannya makanan yang haram, pakaiannya pakaian lusuh dan sebagainya, kemudian berdoa kepada Allah. Maka bagaimana orang seperti ini akan dikabulkan doanya? Kata Rasul. Ada hadis juga menyampaikan bahwa daging kita, badan kita yang berasal dari makanan yang haram itu adalah untuk bahan bakar api neraka. Dan di sini menggambarkan bagaimana amal soleh itu bisa keluar dari makanan yang halal. Doa seorang yang dalam tubuhnya ada makanan yang haram itu bisa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini harus hati-hati. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, tentu juga kepada para pengikutnya, agar kita memakan makanan yang halal, sehingga dari situ nanti akan tumbuh amal-amal yang soleh. Sehingga kenapa orang itu kemudian melakukan kejahatan, boleh jadi apa yang dimakan itu juga tidak thayyib, tidak baik. Ini bima ta'maluna alim. Sungguhnya aku, kata Allah, terhadap apa yang mereka kerjakan Maha mengetahui. Jadi Allah mengetahui setiap apa yang dimakan oleh manusia. Ini jadi peringatannya. Bagaimana misalnya ada bakso yang berasal dari babi atau makanan-makanan yang gak jelas kehalalan. Maka seharusnya sebagai seorang mukmin harus hati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dan ini adalah umat-umat yang satu, dan akulah, kata Allah, sebagai Tuhan kalian. Maka harusnya bertakwalah kepada. Jadi itu adalah ajakan dari awal sampai akhir dari Nabi Adam dan berbagai Rasul. Apa yang menjadi ajakan dakwahnya, yaitu adalah fattaqun, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Karena dari dulu sampai sekarang agama itu hanya satu, yaitu Islam, berserah diri kepada Allah, kepada aturan Allah, kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya ajakan dari para rasul Allah, para petugas Allah. Apa pelajaran dari bagian? Yang pertama, kita bisa belajar dari sejarah untuk menumbuhkan optimisme, terutama bagi orang-orang yang beriman, bahwa kemenangan bagi orang yang beriman dan kehancuran, kebinasaan bagi orang yang tidak beriman. Setiap masa ada umatnya, setiap umat ada masanya, setiap orang itu ada waktunya, ada ajalnya, meskipun itu Allah yang maha tahu. Yang kedua, bahwa makanan yang halal itu bisa menumbuhkan amal yang soleh, dan makanan yang haram itu
bisa menolak atau menghambat doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena makanan yang haram bisa menjadikan dia bahan bakar api neraka. Yang ketiga, bahwa dari dulu sampai sekarang umat manusia itu hanya satu agamanya, yaitu agama tauhid, yang meyakini bahwa Allah sebagai Robnya, sebagai yang menciptakan dia, sehingga hanya kepada dia lah harusnya semua manusia itu beribadah dan bertakwa, takut, sehingga dia selalu berada dalam syiratul mustaqim, jalan yang lurus dan istiqomah menuju kepada Allah, jalan yang benar, tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqallahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.